khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bersyukur kepada Allah itu adalah hamba yang akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama untuk kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengkaji ilmu agama agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengkaji ilmu agama, diniatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Sebab yang mendatangkan hidayah itu adalah dengan ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama tapi niatnya bukan untuk mendapatkan hidayah, maka akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan ketika kita menuntut ilmu agama untuk mendapatkan hidayah, untuk kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man isdada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'da." Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah. Jadi orang mengkaji ilmu agama untuk kita semakin dekat dengan Allah, untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah, untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cahaya ilmu itu sebenarnya adalah takut kepada Allah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilma khasyah." Ilmu itu adalah takut kepada Allah dalam hadis. Maknanya buah daripada ilmu itu adalah takut kepada Allah, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Ya, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, mereka itulah ulama. Jadi yang namanya ulama itu siapa? Sebenarnya orang-orang yang takut kepada Allah, itu namanya ulama. Kalau seandainya orang ngakunya ulama tapi tidak takut kepada Allah, maka itu hanya rupanya saja ulama, pakaiannya saja ulama, tapi sebenarnya bukan ulama. Istilahnya hanya fotokopinya saja.
Karena sebenarnya yang namanya ulama itu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Walaupun ilmunya sedikit tapi takut kepada Allah, itu adalah ulama. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Fa wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah." Mengapa? Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berilmu makhluk, pemimpinnya para ulama. Ya, hamba yang paling berilmu itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takut kepada Allah? Para ulama menjelaskan yang namanya takut kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah, itu namanya takut kepada Allah. Kalau ngakunya takut tapi tidak menjalankan perintahnya Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, itu bohong. Ya, karena yang namanya takut kepada Allah itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang namanya ulama yang sebenarnya. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita menjadi alim ulama, amin ya rabbal alamin. Apa maknanya? Bukan untuk banyakan ilmu, bukan ya, banyakan hafalan, bukan, tapi kita berdoa agar kita menjadi ulama, yaitu hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang selamat dari siksanya Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Dalam riwayat hadis, man khafa salima, barang siapa orang yang takut itu yang selamat. Orang yang takut kepada Allah itu orang yang selamat. Nggak takut kepada Allah nggak selamat. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, firman Allah dalam hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khaufain wala amnain. Allah berfirman, aku tidak akan gabungkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Fa in huwa khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Jika hambaku takut kepadaku di dunia, aku akan amankan dia nanti di akhirat. Gak mungkin dunia takut, akhiratnya juga takut. Salah satu. Fa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Jika hambaku aman dariku di dunia, ya, merasa aman dari Allah, tidak takut kepada Allah, meninggalkan perintahnya Allah, berbuat maksiat, nggak ada rasa takutnya, ya, itu ketika berbuat maksiat kepada Allah yang diucapkan adalah gampang nanti tobat, ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, ini nggak ada rasa takutnya kepada orang yang merasa aman dari Allah. Nggak mungkin nanti di akhirat aman lagi. Salah satu, ya, akan takut, maknanya mendapatkan siksanya Allah Subhanahu. Jadi salah satu. Jadi orang yang selamat adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga ya Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, hamba yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Dengan mengkaji ilmu agama. Itu yang menambah rasa takut kepada Allah. Kita melanjutkan kajian kita. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yaitu sebelumnya kita mengkaji tentang sholat sunnah. Yang terakhir kita kaji adalah sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahajud yang terakhir, ya.
Ya, tapi belum semuanya baru. Ya. Yang terakhir kita kaji yang apa kemarin? Masa udah pada lupa tuh, yang ingat ustadznya, sholat witir ya, sholat witir dan sholat duha ya. Lalu yang berikutnya insya Allah akan kita mengkaji tentang sholat tahajud ya. Sholat malam. Sholat tahajud itu adalah sholat malam ya, qiyamul lail, bangun malam ya. Jadi bangun malam di dalam syariat itu maknanya beribadah di waktu malam ya. Bukan begadang untuk nongkrong, bukan. Tapi bangun malam maknanya ibadah ya, menggunakan waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Itu fadilahnya sangat besar. Mengapa? Karena waktu malam itu banyak orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya pernah kita kaji, ketika seseorang ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, di saat banyak orang yang lupa kepada Allah, itu fadilahnya, pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali beliau sampai ke kota Madinah ketika hijrah ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, saling ucapkanlah salam di antara kamu, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, bantu orang lain, bersedekah. Lalu wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, sambunglah hubungan keluarga. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Orang yang mengamalkan ini wasiat akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Saling mengucapkan salam satu sama lain, membantu orang lain, memberi makan, bersedekah. Lalu yang ketiga menyambung silaturahmi. Yang keempat sholat malam. Dan jika dilakukan setelah tidur, fadilahnya lebih besar. Sholat malam dilakukan setelah tidur, tidur dulu, fadilahnya lebih besar. Kok bisa? Karena lebih melawan hawa nafsu. Nah, kalau orang begadang ya dari awal malam sampai akhir malam beribadah, dapat fadilah, lebih besar fadilahnya ada tidurnya walaupun sebentar. Ya, bangun, karena itu lebih melawan hawa, lebih berat ya. Lagi enak-enaknya tidur, apalagi di waktu akhir malam ya, udaranya, cuacanya sedang sejuk-sejuknya, paling enak untuk tidur ya. Bangun melawan hawa nafsunya, untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilahnya lebih besar. Kalau kita ingin tahu ya mana pahala ibadah yang lebih besar, maka kita lihat apa yang lebih berat dijalankan oleh hawa nafsu. Semakin berat dijalankan oleh hawa nafsu itu ibadah, berarti pahalanya lebih besar ya. Sholat subuh, zikir di waktu subuh misalnya, sholat malam ya, puasa, apapun ya, semakin berat kita menjalankan satu ibadah, berarti itu pahalanya lebih besar. Semakin ringan berarti pahalanya semakin kecil ya. Makanya para wali-wali, para ulama, orang-orang soleh itu ibadahnya ya memilih yang lebih melawan hawa nafsu, karena tahu itu pahalanya yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling afdolnya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Paling afdolnya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam ya.
maknanya di antara semua sholat sunnah ya, yang paling afdol adalah sholat malam. Ya, karena sholat wajib, ibadah wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Tapi ada beberapa ibadah sunnah pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib. Ada beberapa ibadah sunnah pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib. Contohnya diantaranya apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah hukumnya, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi yang mengucapkan terlebih dahulu kan sunnah, pahalanya lebih besar. Jadi mengucapkan yang pertama, mengucapkan salam itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Padahal yang pertama mengucapkan hukumnya sunnah, menjawabnya yang hukumnya wajib ya. Makanya ketika kita bertemu dengan siapapun ya, balapan kita ucapkan salam ya, balapan. Karena apa? Itu pahalanya lebih besar ya. Contohnya diantaranya lagi adalah apa namanya, membayar hutang ya, hukumnya wajib ya. Tapi kalau melunaskan hukumnya sunnah. Orang yang ngasih pinjaman dilunaskan sunnah hukumnya, yang membayar hukumnya tapi yang sunnah yang melunaskan pahalanya lebih besar daripada yang membayar ya. Ini ada beberapa ibadah sunnah pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib. Tapi biasanya kebanyakan ibadah wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Paling afdolnya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam jika dijalankan setelah tidur itu namanya tahajud ya. Itu yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di waktu malam bertahajudlah kamu wahai Nabi Muhammad ya, sebagai tambahan ibadah untukmu ya. Allah akan mengutusmu nanti di hari akhirat dengan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam hukumnya wajib. Khusus Nabi Muhammad salat malam hukumnya wajib ya. Bagi kita sunnah. Kalau wajib udah berdosa semua kita ya. Banyak yang meninggalkan salat malam. Dan diriwayatkan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atani fi jawfil laili tukaffiranil khataya. 2 rakaat di waktu tengah malam itu menghapus dosa-dosa. 2 rakaat di waktu tengah malam menghapus dosa. Orang yang sholat malam otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, kerjakanlah bangun malam, kerjakanlah ibadah di waktu malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kebiasaannya orang soleh itu apa? Bangun malam. Berarti kalau tidak bangun malam bukan orang soleh ya. Jangan ngaku orang soleh kalau belum bangun malam. Kalau sudah istiqomah bangun malam tahajud silahkan ngaku orang soleh. Tapi kepada dirinya sendiri, jangan kepada orang saya ini orang soleh ya. Jadi yang namanya orang soleh itu adalah orang yang bangun malam ya. Kerjakanlah bangun malam, itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Jadi sholat malam itu pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dalam hadis yang lain, agrabu ma yakunul abdu min rabbihi fi jawfil lail. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika tengah malam. Ibadah tengah, orang ibadah tengah malam itu saat-saat paling dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain,
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika dalam keadaan sujud. Ya, jadi di hadis yang lain, paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika sujud itu saat-saat paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dua hadis ini digabungkan. Ya, udah sujud di waktu tengah malam, ya, di waktu malam, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang semakin dekat dengan Allah semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun 'anil itsmi, dan bangun malam itu mencegah dari perbuatan dosa. Kalau seandainya kita merasa belum bisa meninggalkan dosa, susah untuk meninggalkan dosa, caranya bagaimana? Bangun malam. Orang bangun malam itu mencegah dirinya dari perbuatan dosa, menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Orang semakin jauh dari dosa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lisayi'at, dan bangun malam itu yang menghapus dosa-dosa. Udah mencegah perbuatan dosa, menghapus dosa. Wa matradatun wa mutridatun lidda'i anil jasadi, dan bangun malam itu yang dapat mengusir penyakit dari badan. Jadi fadilahnya dunia dan akhirat, ya, badannya sehat, ya, pahalanya besar, ya, senang dunia akhirat, mulia dunia akhirat orang yang suka bangun malam, ya, mengusir penyakit dari badan. Salah satu cara agar badan kita sehat bangun malam, ibadah di waktu akhir malam, khususnya di waktu akhir malam. Ya, makanya kok orang-orang dulu itu sehat-sehat, panjang-panjang umurnya, nggak ada penyakit macam-macam, karena bangunnya sebelum subuh. Ya, kalau sekarang kan, ya, subuh aja mudah beruntung bisa bangun subuh. Ya, ya, orang dulu sebelum subuh udah mandi, ya, beribadah, sholat walaupun 2 rakaat terus setiap malam, makanya badannya sehat-sehat, panjang-panjang umurnya. Ini karena sudah dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu di antara fadilah bangun malam adalah dalam hadis rak'atani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat yang dijalankan oleh manusia di waktu akhir malam itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena apa? Dunia dan seluruh isinya itu, ya, semuanya akan hilang, sirna, semuanya akan lewat, ditinggalkan. 2 rakaat di waktu akhir malam itu lebih baik karena apa? Selama-lamanya, fadilahnya, pahalanya abadi, ya, tidak ada akhirnya, ya. Dan juga karena beribadah di waktu malam, ya, itu lebih dekat dengan keikhlasan. Ibadah semakin dekat dengan keikhlasan, pahalanya semakin besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sedekah, ya, sedekah dalam Al-Quran, intubdu sadaqati fa ni'mahi, kalau kamu sedekah terang-terangan maka itu baik, silahkan, gak masalah, yang penting ikhlas. Wa intufuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum, tapi kalau kamu sembunyikan itu sedekah, kamu berikan kepada yang membutuhkan, itu lebih baik untukmu. Maknanya pahalanya lebih besar. Mengapa? Lebih dekat dengan keikhlasan, ya. Ibadah semakin dekat dengan keikhlasan, pahalanya semakin besar, ya. Bangun malam ketika orang sholat, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pahalanya lebih besar, ya. Ada satu orang ulama yang banyak ibadahnya, banyak ilmunya, banyak kitabnya, hafal, banyak ilmu agama. Ketika meninggal dunia,
ada satu orang yang bermimpi bertemu dengan ulama tersebut. Ya, apa yang kamu dapatkan? Dijawab, saya mendapatkan rahmat dari Allah. Diampuni dosa-dosa saya oleh Allah. Karena apa? Ya, dijawab, bukan karena ilmuku, bukan dari kitab-kitabku yang banyak, bukan dari ceramah-ceramahku dan lain sebagainya, tapi karena 2 rakaat yang saya jalankan di waktu malam. Ternyata hanya itu amalan saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ibadah ada riyaknya sedikit gak diterima oleh Allah. Ibadah ada sombongnya sedikit gak diterima oleh Allah. Ada ujubnya sedikit gak diterima oleh Allah. 2 rakaat di waktu akhir malam lebih dekat dengan keikhlasan. Karena gak ada yang tahu kecuali Allah. Itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhirat, ya. Walaula an asyuka ala ummati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan umatku untuk bangun malam. Tapi beliau khawatir memberatkan umatnya, akhirnya semakin banyak yang berdosa, maka tidak diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, inna fil lail la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha min amri dunya wal akhirah illa a'tahu wa dzalika kulla lailah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di waktu malam ada saat-saat tidaklah seorang hamba muslim meminta kepada Allah baik urusan dunia maupun akhirat di saat tersebut, melainkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi di waktu malam itu ada saat-saat yang mustajab, ya, yang mana orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kapan itu? Kullalailah, sepanjang malam. Waktu malam itu adalah waktu mustajab. Orang berdoa dikabulkan oleh Allah. Semakin malam, apalagi pada akhir malam, semakin dikabulkan oleh Allah. Baik urusan dunia dan akhirat, ya, punya hajat, ya, bagaimana cara agar dikabulkan oleh Allah, doa di waktu akhir malam, terus istiqomah. Dalam hadis yang lain, asy-syaikhan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun, ya, ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Ini hadis yang sahih. Maknanya apa? Bukan Allahnya yang turun, bukan zatnya Allah yang turun, maknanya perintah Allah yang turun. Karena kalau seandainya diartikan zatnya Allah yang turun, yang kapan naiknya? Karena bumi kan berputar. Setiap saat pasti ada selalu sepertiga akhir, ya kan, terus berputar, ya. Kalau seandainya diartikan zatnya Allah yang turun, ya nggak naik-naik dong, ya. Jadi maknanya, dan itu sifat yang mustahil bagi Allah. Maknanya perintahnya Allah yang khusus turun ketika sepertiga akhir malam, dan Allah berkata di waktu sepertiga akhir malam, setiap malam Allah selalu mengucapkan apa itu? Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa orang yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yas'aluni fa'utihi. Siapa orang yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa orang yang ingin meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Setiap malam dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya lagi ngapain kira-kira? Ya, tidur, ya. Itu apa namanya? Dablek. Ya, istilahnya apa namanya? Nggak ada malunya kepada Allah Subhanahu. Setiap malam dipanggil oleh Allah, kitanya sedang tidur. Coba yang manggil presiden, ya. Coba yang manggil, ya, pejabat. Coba yang manggil orang kaya, orang penting. Wah,
udah siap-siap, nggak tidur semalaman. Ya, ini setiap malam kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Mana orang-orang yang berdoa aku akan kabulkan, mana orang-orang yang meminta aku akan berikan, mana orang-orang yang meminta ampun aku ampuni. Bahkan ada satu wali ketika akhir malam doanya apa? Zikirnya apa? Anak. Ya, saya. Jadi zikirnya di waktu malam saya, terus saya. Kok bisa? Karena menghayati hadis tadi yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Allah memanggil siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang minta ampun, menjawab saya ya. Sampai segitunya karena dari khusyuknya ya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para wali-wali itu tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali kecuali di waktu malam. Gak ada wali yang diangkat menjadi wali di waktu siang, gak ada, semuanya di waktu malam ya. Dan para wali, orang-orang soleh itu merasakan nikmatnya ibadah di waktu malam ya. Bahkan ada seorang wali yang berkata, ma ghammundu arba'ina sana ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Ya, selama 40 tahun tidak ada yang membuatku sedih kecuali satu. Selama 40 tahun yang membuatku sedih hanya satu. Apa itu? Masuknya waktu subuh. Masuk waktu subuh sedih, habis waktunya untuk ibadah di waktu malam ya, sedih selama 40 tahun. Kita selama 40 tahun sedihnya gara-gara apa kira-kira? Ya, gara-gara ngutang, gara-gara duit, gara-gara itu ini macam-macam. Ini para wali sedihnya karena satu, habis waktu ibadah di waktu malam, masuknya waktu subuh ya. Sedihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, sholat dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau seandainya istrinya menolak, dipercikan air ke wajahnya. Ini untuk istri yang memang sudah terbiasa bangun malam ya. Kalau nggak biasa bangun malam, jangan, akhirnya jadi berantem ya. Tapi terbiasa istrinya ini bangun malam ya. Suatu saat mungkin karena nyenyak tidurnya, kecapean ya, susah dibangunin, dipercikan ya. Kalau terbiasa bangun malam dipercikan air, pasti mau untuk bangun malam ibadah. Orang yang seperti ini dirahmati oleh. Sebaliknya pun demikian, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam sholat lalu membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau, dipercikan air ke wajahnya. Ini juga untuk suami yang sudah terbiasa bangun malam ya. Kalau nggak terbiasa ya jangan deh ya, daripada akhirnya ngamuk ya, jadi ribut. Nah, jadi maknanya terbiasa suaminya bangun malam, kecapean, nyenyak tidurnya, dipercikan. Kalau biasa bangun malam pasti mau, senang dibangunkan ya. Yang seperti ini keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholat malam walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun bangun dari sebelum subuh 15 menit saja ya, untuk sholat walaupun 2 rakaat, afdolnya setengah jam sebelum subuh ya. Kalau bisa 1 jam sebelum subuh ya, sholat banyak sujudnya ya, sendiri berzikir menyebut nama Allah ya. Itu tanda orang yang cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah
Ya, dusta, para ulama berkata bohong, dusta orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak bangun malam. Karena apa? Seorang kekasih selalu ingin menyendiri dengan kekasihnya, ya kan? Hamba yang cinta kepada Allah selalu ingin, suka, cinta untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda hamba-hamba yang cinta kepada Allah, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga zikirnya apa saja, ya, dikhususkan lagi membaca Al-Quran di waktu akhir malam walaupun sedikit, ya, kalau bisa berurutan terus, walaupun 1 lembar setiap malam atau 2 lembar atau 3 lembar, kalau bisa 1 juz luar biasa, sampai sekiranya bisa mengkhatamkan Quran di waktu malam, ya. Dan juga khususnya membaca istighfar. Allah memuji di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, sahur itu nama untuk akhir malam, namanya sahur, bukan makan aja yang sahur, ya. Makanya sahur, makan sahur dinamakan dengan sahur karena makannya di waktu akhir malam, ya. Jadi sahur itu nama untuk akhir malam. Orang yang wabil asharihum yastaghfirun, Allah berfirman di dalam Al-Quran, mereka di waktu sahur istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu malam, ya, bertobat, nunduk kepada Allah, penuh penyesalan, minta ampun kepada Allah, ya. Kalau bahkan dalam hadis, di waktu ibadah malam, bangun malam, itu menangislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa menangis, ditangis-tangiskan. Paksain dalam hadis ini, fatabakau, kalau nggak bisa menangis, ditangis-tangiskan. Walaupun bohongan nangisnya out. Karena apa? Itu menunjukkan hatinya keras. Orang susah menangis karena Allah menunjukkan hatinya keras, makanya harus dilembutkan, dipaksain terlebih dahulu dengan ditangis-tangiskan. Dipaksain untuk menangis ketika istighfar minta ampun kepada Allah, sehingga akan menjadi lembut hatinya, bisa untuk menangis karena Allah Subhanahu. Karena dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan nanti di hari akhirat yang akan berada di bawah naungannya Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. 7 golongan ini dinaungi oleh Allah, nggak akan ketakutan, nggak akan celaka, nggak akan mendapatkan siksa, diamankan oleh Allah. Salah satunya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Salah satunya orang yang ketika menyebut nama Allah dalam keadaan sendiri meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai meneteskan air mata. Ini adalah golongan yang akan berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah yang lain kita lanjutkan lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk bisa kita mengamalkannya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang cinta kepada Allah, dicinta oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ibu jemaah yang mau bertanya. Oke, baik.
sholat witir kita. Nah, jadi kami ingin bertanya Habib, itu bagaimana caranya? Apakah dilaksanakan genap atau ganjil? Gitu. Atau kemudian yang kedua, yang untuk hari ini, mohon maaf kalau saya salah, bahwa orang-orang yang menambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayahnya. Tidak bertambah hidayahnya, maka orang itu bertambah jauh dari Allah. Jadi untuk kita mengetahui orang itu jauh tidak bertambah hidayahnya itu sebenarnya diisi oleh mana? Ya, yang pertama tentang masalah sholat witir ya. Sebelumnya kita kaji apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau orang tidak terbiasa bangun akhir malam, khawatir kelewatan, afdolnya sholat witirnya pada awal malam setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, lalu sholat witir. Namun bagi orang yang terbiasa bangun akhir malam, afdolnya sholat witirnya pada akhir malam, dijadikan sebagai penutup sholat. Kalau seandainya sholat witir pada awal malam, ternyata bangun akhir malam, disempurnakan sholat witirnya dengan bilangan genap. Karena yang namanya witir itu ganjil. Tadi awal malam sudah sholat ganjil, witir kan 3 rakaat. Kalau sholat akhir malamnya ganjil lagi, bukan witir, jadinya genap. Jadi genap ditambahkannya 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 ya. Maksimalnya adalah 11 rakaat ya, seperti itu. Niatnya sholat witir. Ada ulama yang menjelaskan kalau selain yang 1 rakaat, karena intinya witir itu pada yang 1 rakaat, yang lain itu penyempurna daripada sholat witir. Jadi niatnya itu kalau yang selain 1 rakaat, usolli rakaataini min sunnatil witri, saya sholat 2 rakaat dari sholat witir ya. Atau usolli minal witri, usolli sunnatan minal witri, saya sholat sunnah dari sholat witir 2 rakaat. Karena bukan witirnya itu ketika 1 rakaat, usolli sunnatal witri baru yang 1 rakaat. Tapi yang lain saya sholat sunnah dari sholat witir. Nah, karena penyempurna daripada sholat sunnah witir. Ada ulama yang berpendapat demikian, tapi ada lagi ulama, banyak juga ulama yang berpendapat nggak harus demikian, karena semuanya termasuk daripada sholat witir. Cukup usolli sunnatal witri, udah cukup ya. Usolli sunnatal witri rakaataini, usolli sunnatal witri rakaatan, ketika 1 rakaat lillahi ta'ala ya. Sedangkan hamba dalam hadis, orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka bertambah jauh dari Allah ya. Yang namanya tidak bertambah hidayah, tidak menjalankan perintahnya Allah ya, berbuat maksiat kepada, semakin banyak ilmunya, semakin banyak maksiatnya, itu tandanya semakin jauh dari Allah ya. Apa tandanya jauh dari Allah? Yang pertama, keras hatinya, nggak bisa dinasehatin ya, susah tadi untuk menangis ya, tidak khusyuk di dalam beribadah. Itu tanda-tanda orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bertambah hidayahnya ketika bertambah ilmunya, itu semakin bertambah ibadahnya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah ya. Kalau seandainya namanya manusia pasti pernah berbuat dosa, ketika berbuat dosa menangis, minta ampun, bertobat kepada Allah, itu tandanya orang lembut hatinya ya. Ya, orang yang suka menerima nasihat ya. Di antara tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah, khusyuk di dalam ibadah ya, suka untuk berzikir. Jadi banyak tanda orang yang mana yang jauh dari Allah, mana yang dekat dengan Allah, mana yang hatinya lembut, mana yang hatinya keras
Ya, karena dalam hadis abadul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras itu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Lunasin. Sunnah apa ini? Membebaskan, ya. Ya, orang yang membayar hutang itu hukumnya wajib, ya. Membebaskan hutang hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar yang membebaskan sunnah, ya. Jadi membebaskan hutang itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Mau membebaskan hutang maju mundur, ya memang itu perang dengan setan, ya. Orang mau berbuat baik apalagi masalah duit, ya, itu perang dengan setan, ya. Dalam hadis, ketika orang mau mengeluarkan uang di jalan Allah untuk kebaikan, itu diserang oleh 70 setan. Ketika berhasil untuk mengeluarkan uang di jalan Allah, membebaskan hutang di antaranya, bersedekah, berarti berhasil mengalahkan 70 setan. Jadi kalahkan setan, ya. Jadi maju mundur itu perang itu. Hati kita ini medan perang antara malaikat dan setan, ya. Orang yang malaikatnya menang itu berhasil untuk berbuat baik, ya. Ketika setan yang menang nggak berhasil untuk berbuat baik, jadi harus dipaksain, ya. Makanya itu termasuk, apalagi beribadah dengan uang, itu termasuk yang pahalanya paling besar. Mengapa? Karena paling susah, ya, dijalankan oleh hawa nafsu, karena benar-benar harus melawan hawa. Sebab orang paling doyan dengan duit, ya kan? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ukuran cinta kita kepada Allah dilihat dari ukuran uang yang kita keluarkan untuk Allah. Mengapa? Karena orang paling cinta dengan uang. Kita cinta kepada anak kita, ya kan? Anak kita biaya sekolahnya puluhan juta, ratusan juta sekalipun, mau nggak kita keluarkan? Mau. Karena apa? Kita cinta kepada anak kita. Coba anak tetangga mau nggak kira-kira? Nggak mau, ya kan? Ya. Untuk biaya pernikahan misalnya, walaupun ratusan juta kita mau keluarkan. Karena apa? Kita cinta, ya. Sama juga orang cinta kepada Allah, dilihat berapa uang yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu. Kalau bukan karena kita cinta, kita nggak akan mengeluarkan uang. Karena orang akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dicintainya. Rumah, cinta dengan rumah yang mewah, berapa miliar pun rela untuk dikeluarkan karena cinta. Seberapa besar cinta kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ukuran, dilihat dari ukuran uang yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang berat, makanya pahalanya sangat besar, ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Sebelahan itu. Ya, mana? Oh, itu depan. Hah? Syarat-syarat membebaskan hutang. Syaratnya apa ya? Keikhlasan ya kali ya. Oh ya, harus memberitahu. Sebenarnya sih nggak harus, ya, nggak harus, ya. Yang penting itu tadi, keikhlasan, kita merelakan.
Orang itu mau tahu atau tidak itu nggak masalah. Ya. Seperti itu. Menagih hutang. Ya, menagih hutang itu ada batasnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah berfirman, ketika yang kita tagih masih dalam keadaan susah membayar hutang, maka harus ditangguhkan sampai orang itu mudah untuk membayar hutang. Jadi menagih hutang itu nggak boleh maksa, haram hukumnya. Itu resikonya memberi hutang. Kalau nggak mau istilahnya susah membayarnya, ya jangan ngasih hutang. Risikonya seperti itu. Karena kita memberi hutang itu untuk memudahkan orang lain, bukan memberatkan orang. Makanya menarik untung dari hutang itu riba, dibenci oleh Allah, haram hukumnya karena tidak sesuai dengan tujuan memberi hutang. Dalam Islam memberi hutang tujuannya memudahkan orang lain. Bahkan dalam hadis memberi hutang pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Kok bisa? Memberi hutang pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Mengapa? Karena kalau memberi sedekah kadang kita kasih sedekah kepada orang yang tidak perlu. Tapi kalau ngasih hutang pasti kepada orang yang mendesak, yang perlu. Ya, semakin mendesak kita menolong orang yang semakin mendesak perlu, pahalanya lebih besar ya. Jadi ada batasannya menagih hutang. Kalau orang itu belum mampu bayar, itu nggak boleh kita maksa, apalagi sampai nyita barang. Ya, itu hukumnya haram. Kecuali kalau kita tahu ini orang mampu bayar hutang tapi nggak bayar-bayar, ya baru boleh, silahkan paksa dilaporin dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Ada lagi? Hah? Hah? Hutang pakai jaminan itu gadai namanya ya. Boleh seperti itu. Ada lagi? Hah? Satu lagi deh, sudah lewat jamnya nih. Ayat. Waalaikumsalam. Bukan nggak usah, nggak harus. Mau dikasih tahu atau tidak itu nggak masalah. Kita lihat keadaannya mana yang lebih baik. Jadi kita mencari keadaan yang lebih baik. Misalnya kalau kita nggak ngasih tahu, orang ini kepikiran terus, ya bayar hutang, ya sebaiknya kita kasih tahu agar orang ini merasa tenang ya. Tapi kalau kita tahu ini orang istilahnya nggak mikirin bayar hutang, misalnya orang ini kabur-kaburan misalnya ya kita ikhlaskan tanpa harus kasih tahu. Tapi kalau tujuannya untuk membuat senang orang itu, sebaiknya kita kasih tahu ya. Jadi kita lihat mana keadaan yang lebih baik ya, kasih tahu atau tidak ya, seperti itu. Gadai. Gadai itu lebih besar nilainya kan hutangnya. Misalnya gadainya gadai rumah, nikah. Tapi dia punya hutang sedikit, dalam. Nah, bagaimana kamu usah pakai gadai atau harus lebih pegang gadai yang gadai yang itu kan ya, atau kalau sama itu. Ya, itu deh. Masalah hutang kok banyak ini ya. Tadi masalah bangun malam sedikit yang tanya. Hutang aja banyak, berarti banyak yang hutang ya. Iya. Sebenarnya di dalam Islam gadai itu boleh, tapi hanya untuk memperkuat jaminan. Jadi gadai itu diperbolehkan untuk sebagai menguatkan jaminan ketika berhutang. Misalnya kita ada satu orang, kalau kita orang itu kita kenal, ya mungkin kita kasih mau berhutang. Ada satu orang yang tidak kita kenal mau memberi hutang, padahal hutang itu fadilahnya sangat besar, tapi kita nggak kenal. Nah, bisa dengan jaminan berupa barang misalnya, itu namanya gadai. Jadi hanya sebatas untuk menguatkan jaminan.
Dan istilahnya kalau seandainya belum bisa bayar hutang, nggak boleh itu barang gadainya dijual. Hanya untuk jaminan saja bahwa orang itu mau bayar hutang. Tapi tetap seperti tadi ada batasannya, nagih hutang nggak boleh maksa, nggak boleh dijual dan lain sebagainya. Jadi hanya sebagai jaminan saja, ya seperti itu. Ya sama-sama, ya cukup ya. Ntar kita lanjutkan lagi. Besok-besok masih ada banyak ya, insya Allah ya. Mungkin jemaah yang masih bertanya, insyaallah kalau ada beberapa pertanyaan Bu sudah Allah subhanahu wa taala begini. Baik hadir sebelum kita berdoa barangkali berdoa istri yang sakit. Oh gitu. Oh ya, kita bacaan Fatihah untuk Ustazah Bibi. Ya semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah, sehat walafiat, ya diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa taala. Dan juga di antara kita, keluarga kita, jika ada yang ada dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla 'aibin waghfir 'anna kulla gharbin wasrif 'anna kulla bala' wa'afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله